Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa Hanif. Saya mahasiswa pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya mahasiswa yang sedang KKN dan ditugaskan di Dukuh Jeruk. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan akan mensosialisasikan mengenai topik yaitu pemanfaatan kacang hijau untuk makanan pendamping ASI atau sebagai gizi tambahan bagi anak. Nah, tentu Bapak Ibu atau adik-adik sudah tentunya sudah mengenal baik namanya bakpia, salah satu makanan khas dari Yogyakarta. Nah, dari bakpia sendiri untuk pilihan rasanya ada bermacam-macam, ada yang coklat, ada yang keju, dan juga ada yang kacang hijau, seperti itu. Nah, untuk yang paling digemari dari bakpia sendiri yaitu biasanya yang paling banyak dibeli yaitu yang rasanya kacang hijau. Nah, mengapa? Nah, maka dari itu saya membawakan potensi penggunaan kacang hijau untuk sebagai makanan pendamping ASI dan gizi tambahan bagi anak. Selain juga di Padukuhan Jeruk juga terdapat beberapa UMKM bakpia. Oke. Nah, yang pertama mengenai makanan pendamping ASI. Nah, oke, sebelum membahas tentang makanan pendamping ASI, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai air susu ibu itu sendiri atau ASI yang biasa disingkat dengan ASI. Nah, ASI sendiri adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Oke. Nah, untuk air susu ibu dibagi menjadi dua. Yang pertama kolostrum dan yang kedua air susu matur. Kolostrum ini adalah air susu ibu yang muncul di awal-awal setelah bayi lahir atau setelah ibu melakukan persalinan. Nah, untuk karakteristiknya, kolostrum itu cairan yang berwarna kuning lemon yang awalnya dikeluarkan oleh payudara. Dikeluarkan dari puting pada hari kedua pasca atau setelah melahirkan. Di kolostrum ini lebih banyak mengandung mineral dan protein dan lebih sedikit mengandung gula dan lemak. Di kolostrum ini sangat penting diberikan pada bayi karena banyak mengandung antibodi IgA untuk yang berfungsi sebagai proteksi atau untuk melawan terhadap bakteri atau kuman yang menyerang pada usus. Kolostrum ini bertahan sekitar hingga 5-7 hari. Setelah itu akan berubah menjadi susu matang atau air susu matur pada 4 minggu berikutnya. Untuk air susu matur atau yang biasa disebut dengan air susu ibu itu sendiri, rata-rata ibu bisa menghasilkan 600 ml per hari ASI. Nah, ASI ini akan terus diproduksi oleh ibu hingga bayi berusia 2 tahun. Pengeluaran ASI ini dirangsang oleh hormon yang namanya hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini akan merangsang pengeluaran air susu ibu dan juga gerakan bayi mengecit puting. Itu akan merangsang juga pengeluaran air susu ibu. Oke, yang kedua mengenai makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini merupakan peralihan dari ASI ke makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Diberikan pada pada anak berusia 6 hingga 2 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain dari ASI. Makanan pendamping ASI sendiri itu tidak bisa menggantikan peran ASI, hanya digunakan untuk melengkapi dari ASI sendiri. Nah, untuk pengenalan dan pemberian makanan pendamping ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak. Nah, oke. Mengapa ASI dan empasi itu penting bagi pertumbuhan anak? Pada usia
0 hingga 2 tahun atau 24 bulan merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, seringkali disebut sebagai periode emas atau yang kritis. Karena pada 2 tahun pertama itu pertumbuhan dan perkembangan dari bayi itu terjadi sangat pesat, terutama perkembangan pada otak. Periode emas ini bisa diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya, apabila asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka periode emas ini akan berubah menjadi periode kritis. Oleh karena itu, untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, ibu bisa memberikan ASI pada bayi hingga usia 0 hingga 6 bulan. Nah, setelah mulai dari 6 bulan hingga 24 bulan, ibu segera memperkenalkan pemberian empasi karena untuk empasi sendiri untuk mengenalkan makanan untuk beralih ke makanan yang biasa dikonsumsi. Nah, oke, mengapa makanan pendamping ASI sendiri baru boleh diberikan pada usia 6 bulan? Karena ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi hingga berusia 6 bulan. Menunda makanan padat sampai bayi berusia 6 bulan dapat menghindarkan dari berbagai resiko penyakit. Oleh karena itu, makanan pendamping ASI tidak boleh diberikan pada bayi di usia di bawah 6 bulan. Menunda pemberian makanan padat sendiri memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. Menunda pemberian makanan padat membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASI. Apa saja dampak pemberian empasi yang tidak tepat? Oke, jadi kan ada dampak secara langsung dan jangka panjangnya. Yang pertama secara langsung, yaitu gangguan pencernaan seperti diare, sulit BAB, muntah, gangguan menyusui seperti mengurangi keinginan bayi untuk menyusu, sehingga frekuensi dan kekuatan bayi menyusui berkurang, yang berakibatkan pada produksi ASI juga berkurang. Nah, ini akan meningkatkan juga resiko terkena infeksi. Nah, jangka panjangnya bisa peningkatan berat badan atau obesitas, dan bisa juga menyebabkan alergi makanan. Obesitas ini bisa berlanjut hingga usia dewasa nanti. Untuk jangka panjangnya juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan bila makanan yang diberikan kurang bergizi dapat mengakibatkan anak menderita kurang energi protein. Oke, tadi kan yang dampak pemberian ASI yang tidak tepat. Nah, apa dampaknya jika kita telat memberi empasi pada anak? Oke, yang pertama menyebabkan bayi sulit untuk menerima makanan pendamping. Yang kedua, menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Energi dan zat-zat gizi yang dihasilkan ASI tidak mencukupi lagi kebutuhan bayi setelah berusia 6 bulan. Oke, untuk syarat pemberian makanan pendamping ASI ada beberapa. Yang pertama, tepat waktu. Ya, tadi sudah saya ucapkan sebelumnya, empasi baru boleh diberikan sejak usia 6 bulan, tidak boleh lebih muda daripada itu. Yang kedua, adekuat. Makanan pendamping ASI adekuat atau cukup. Makanan pendamping ASI yang diberikan harus mempertimbangkan jumlah, frekuensi, konsistensi, tekstur atau kekentalan, dan variasi makanan. Untuk variasi makanannya sendiri, kita bisa menggunakan makanan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, gandum, dan lain-lain. Untuk sumber protein hewani bisa didapatkan dari ikan, ayam, daging, udang, telur. Untuk protein nabati biasanya paling banyak digunakan yaitu dari golongan kacang-kacang seperti kedelai, kacang hijau, kacang polong. Nah, kita bisa mulai memperkenalkan buah dan sayur seperti jeruk, mangga, tomat, bayam, dan wortel.
Nah, yang ketiga adalah aman. Kita harus memperhatikan kebersihan dari atau higienitas dari makanan dan peralatan. Caranya adalah mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan sebelum memberikan makanan kepada anak. Oke, yang keempat diberikan dengan cara yang benar, yaitu diberikan secara teratur pada pagi, siang, dan sore, atau bisa juga menjelang malam. Lama pemberian makanan maksimal 30 menit, tidak boleh berlama-lama. Untuk lingkungan dan lingkungannya harus netral, tidak sambil bermain atau menonton TV. Nah, yang keempat, ajari anak makan sendiri dengan sendok dan minum dengan gelas. Kita masuk ke kacang hijau. Kacang hijau atau yang disebut dengan Vinya radiata dari bahasa Latinnya adalah satu tanaman kacang-kacangan terpenting yang dapat dimakan dan ditanam di lebih dari 6 juta hektar di seluruh dunia, sekitar 8,5% dari area pulsa global dan dikonsumsi oleh sebagian besar rumah tangga. Oke, untuk kandungan kacang hijau yaitu terdiri dari 25% protein dan 63% karbohidrat. Selain protein dan karbohidrat, kacang hijau juga mengandung nutrisi-nutrisi penting lain seperti serat, mineral, vitamin, dan sejumlah senyawa bioaktif. Oke. Dalam banyak penelitian, kacang hijau itu direkomendasikan sebagai suplemen dalam pembuatan makanan pendamping ASI karena sifatnya kandungan protein yang tinggi dan sifat rendah alergi. Nah, Bapak Ibu kan sering dengar apabila makanan ini bisa menimbulkan alergi pada bayi. Nah, untuk kacang hijau sendiri dia memiliki sifat untuk menimbulkan reaksi alergi itu yang rendah. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu untuk pembuatan kacang hijau sebagai empasi harus dikupas dan direbus terlebih dahulu supaya meninggalkan zat anti gizi seperti antitripsi dan tanin. Nah, zat anti gizi ini ada di kacang hijau untuk mencegah penyerapan nutrisi-nutrisi yang penting pada kacang hijau. Maka kita harus menghilangkan zat anti gizi ini tersebut terlebih dahulu. Oke. Nah, saya juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Suksesti dan Ikhlasias pada tahun 2017 tentang pencampuran jus kacang hijau dan jus daun adas sebanyak 300 mili dikonsumsi 2 kali sehari selama 14 hari itu meningkatkan hormon prolaktin, yaitu hormon yang merangsang pengeluaran ASI tadi dan meningkatkan kualitas ASI yang dibuktikan dengan pada bayi yang ibunya diberi minum jus kacang hijau dan jus daun adas, pada hari ke-15 diukur berat badannya, ternyata bayi yang ibunya diberikan minum jus kacang hijau tersebut memiliki kenaikan berat badan sebesar 819,3 gram, lebih tinggi dibandingkan bayi yang ibunya tidak minum jus campuran tersebut yang hanya penaikan berat badannya hanya 550 gram. Oke. Nah, oke. Dalam pembuatan makanan formula atau makanan yang empasi atau makanan bayi yang berbasis kacang hijau dapat ditambahkan berbagai bahan pangan yang lain yaitu pisang, telur, nasi, dan wortel guna membantu dalam pemenuhan gizi lainnya. Ini adalah cara-cara yang saya temukan dari penelitian, yaitu cara proses pembuatan tepung kacang hijau. Nah, bahan-bahan tadi yang saya sebutkan tadi bisa dibuat terlebih dahulu menjadi tepung untuk kegunaan bisa lebih praktisnya dan kemudian bisa disimpan untuk kemudian hari seperti itu. Nah, yang pertama dengan cara proses pembuatan kacang hijau itu tepung kacang hijau.
Oke. Nah, yang pertama kita harus memilih kualitas kacang hijau yang baik, yaitu yang tidak berbau dan tidak berkutu. Kacang hijau yang diperlukan untuk membuat tepung kacang hijau ini sebanyak 2 kg. Nah, setelah itu kacang hijau dicuci hingga bersih. Setelah itu direndam di dalam baskom selama 2 jam, berfungsi agar kacang hijau ini menjadi lunak. Nah, setelah direndam, kemudian kacang hijau dikukus hingga matang dan siapkan oven dengan atur suhunya yaitu 50 derajat Celcius. Setelah itu dinginkan sekitar 1 jam agar kacang hijau tidak terlalu banyak mengandung air. Nah, setelah didinginkan, kacang hijau bisa dimasukkan ke oven untuk proses pengeringan supaya air-air yang sisa air-air di dalam kacang hijau itu bisa menguap. Nah, kemudian masukkan kacang hijau ke dalam oven hingga mengering. Setelah kering, didiamkan sekitar 30 menit di suhu ruangan. Nah, kemudian kacang hijau di blender atau dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan, hasil dari itu disaring menggunakan saringan. Yang kedua, mengenai proses pembuatan tepung wortel, sebenarnya pada intinya sama dengan proses pembuatan tepung kacang hijau, yaitu perlu dicuci, dikupas, terus kemudian direbus. Nah, setelah direbus, ditunggu kering atau didiamkan hingga dingin, baru dimasukkan oven juga supaya itu tadi, supaya kering dan air-air di dalam bahan makanan itu menguap seperti itu. Nah, setelah kering kemudian wortel itu juga bisa dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah dihaluskan, disaring menggunakan saringan. Oke, untuk proses pembuatan tepung telur juga sama. Nah, di sini kita menggunakan sama semua 2 kg, 2 kg mulai dari tepung kacang hijau, tepung wortel, tepung telur. Ini sendiri kenapa sih harus 2 kg? Sebenarnya tidak harus 2 kg. Cuma memang ini misalnya untuk kebutuhan banyak atau bisa digunakan di hari-hari selanjutnya seperti itu. Nah, sama prinsipnya tadi telur dipilih ya, kita harus memilih telurnya dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian ditimbang, diperlukan sebanyak 2 kg, pecahkan telur, ditambahkan gula dan garam secukupnya. Kemudian telur dikocok dan hingga rata, kemudian disaring. Nah, setelah itu telur dikukus sampai mengental, kemudian telur dikeringkan dengan oven yang bersuhu 50 derajat. Setelah kering, bisa di blender dan disaring menggunakan saringan. Proses pembuatan tepung nasi juga sama. Nah, ini kita menggunakan perbandingan beras sebanyak 1.800 gram yang dicampur dengan perbandingan air 1:2 antara beras dan air. Harusnya dikukus hingga matang dan berasnya dicuci. Setelah itu beras di oven hingga dengan suhu 50 derajat Celcius hingga kering. Setelah kering kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga halus. Kemudian yang tepung pisang. Nah, jenis pisang yang digunakan biasanya yaitu pisang kepok yang sudah tua dan kulitnya masih berwarna hijau. Pertama-tama pisang dikupas terlebih dahulu dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu setelah 1 jam, kemudian pisang setelah dipotong langsung dimasukkan ke oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah 1 jam dengan 100 derajat Celcius, suhu oven diturunkan hingga 50 derajat Celcius. Setelah itu, setelah kering, pisang tersebut yang sudah kering bisa di blender, dihaluskan, dan disaring menggunakan saringan. Nah, ini nanti akan saya buatkan brosurnya atau leafletnya dan saya nanti akan saya sebarkan melalui grup WhatsApp Kadar Kesehatan. Nah, untuk campuran dari tepung-tepung tadi bisa menggunakan 40% tepung kacang hijau, 10% tepung telur, 20% tepung pisang, 20% tepung nasi, 5% dan 5% tepung wortel, ditambah dengan 20% gula.
Perbandingan-perbandingan ini menurut penelitian yang saya baca itu menghasilkan rasa yang paling enak di antara campuran-campuran dari perbandingan bahan yang lain. Kemudian setelah jadi campuran makanan ini, menurut penelitian yang saya baca, jika diberikan pada anak-anak kelompok usia 1 hingga 3 tahun dengan pemberian selama 14 hari dengan rata-rata pemberian makanannya itu 533 gram, itu dapat meningkatkan berat badan sebesar 500 gram atau setengah kilogram dalam waktu 14 hari. Untuk pada kelompok usia 4 hingga 6 tahun, pemberian selama 14 hari atau 2 minggu dengan rata-rata pemberian 568 gram, maka makanan formula ini dapat meningkatkan berat badan hingga 400 gram selama 2 minggu. Nah, ternyata dengan kacang hijau itu sendiri mempunyai manfaat yang banyak, terutama dia meningkatkan, ternyata dari penelitian yang lain saya menemukan bahwa kombinasi pemberian beras dan kacang hijau itu sendiri sudah mencakupi 84,4% jumlah protein dibandingkan dengan kombinasi nasi dan daging merah dengan jumlah yang sama. Nah, tetapi keunggulannya kacang hijau itu meskipun lebih rendah proteinnya, harga dari kacang hijau itu sendiri jauh lebih murah daripada daging merah, sehingga bisa menjadikan suatu alternatif yang lebih hemat dan efisien. Oke, sekian dari saya. Nanti akan saya bagikan poster dan brosurnya tentang pembuatan tepung nasi, tepung kacang hijau, seperti itu melalui grup WhatsApp. Bila ada pertanyaan bisa kirim WhatsApp saya secara langsung atau bisa melalui perwakilan, melalui kader kesehatan, seperti itu. Nah, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.